Baiklah, sebelumnya Widya meminta waktu dulu kepada Kak Vivi, yang mana Kak Vivi sudah berpengalaman sebagai guru BK sebelumnya. Nah, di sini Widya ada tugas dari dosen itu untuk mewawancara guru BK. Nah, kebetulan karena Kakak udah berpengalaman beberapa tahun jadi guru BK, Widya ingin mewawancara Kakak sedikit. Apakah itu boleh, Kak? Sebelumnya Widya mau bertanya, Kak, sudah berapa lama Kak berpengalaman menjadi guru BK di selama sekolah? Kurang lebih mungkin sudah setahunan, sekitar bulan April atau bulan Mei tahun 2023 kemarin. Berarti baru tahun kemarin ya, Kak? Kalau interaksi Kakak sama siswa Kakak gimana, Kak? Kalau interaksi dengan murid sih mungkin tidak terlalu banyak ya, karena ketika itu ketika masuk kelas, dan itu pun kadang ketika kelas muridnya lihat kurang antusias. Jadi menurut Kakak, apakah penting setiap sekolah itu memiliki guru BK? Dan bagaimana tentang kesalahpahaman siswa terhadap guru BK-nya, Kak, di sekolah? Kalau menurut Kakak sih itu penting ya, penting sekali. Namun kebanyakan murid itu menganggap jika kita berhadapan dengan guru BK, berarti kita itu punya masalah atau kasus. Padahal sebenarnya enggak. Adapun cara yang Kakak lakukan yaitu dengan memberikan mereka arahan, bimbingan, dan konseling bahwa BK itu penting untuk membantu meningkatkan perkembangan mereka. Selanjutnya, Kak, bagaimana tentang kerja sama antara guru-guru dan guru mata pelajaran lain sama guru BK? Apakah itu penting juga, Kak? Menurut Kakak itu jauh lebih penting, karena dengan adanya informasi dari guru-guru lain, kita bisa mengetahui apa ada masalah pada suatu murid itu, sehingga kita bisa memberikan layanan yang tepat. Baik. Selanjutnya gini, Kak. Dulu waktu dia SMP itu ada teman yang dia ketika dipanggil sama guru BK, dia langsung takut gitu, Kak. Dia langsung mikir kalau dia tuh ada masalah, padahal dia tidak ada masalah gitu, Kak. Itu bagaimana cara mengatasinya, Kak, agar siswa tersebut tidak salah paham terhadap yang sudah dia rasakan itu, Kak? Berarti cara mengatasi kesalahpahaman murid berarti ya terhadap guru BK. Iya, Kak. Kalau menurut Kakak sih yang pertama, kita itu harus memberikan rasa aman dan nyaman dulu pada muridnya, sehingga mereka itu merasa kita mengikuti bimbingan dan konseling. Nah, kemudian lakukan komunikasi secara pribadi. Pastikan juga keamanan siswa ini terjaga. Misalnya jika masalahnya kepada kita benar-benar menjaga rahasianya tersebut begitu. Nah, sehingga dia nggak akan ragu kalau dia mau cerita masalah apapun ke kita. Nah, kedua, ketika dia mempunyai masalah, kita bisa bertanya, Pak, dia butuh saran atau cuman untuk didengarkan. Maka ketika dia bilang dia tidak butuh saran atau tidak ingin membutuhkan solusi, maka sebaliknya kita mendengarkan saja. Kemudian ketika dia ada mengeluh atau menceritakan sesuatu di kita mendengar yang kemudian jika dia tidak menceritakan masalahnya, kita juga jangan sampai memaksa siswa tersebut. Nah, kalau pengalaman sendiri, khususnya Kakak nih ya, Kakak kan guru BK di SMP. Ketika kita menghadapi siswa SMP atau SMA, nah kita tuh nggak boleh lagi menganggap mereka itu sebagai anak kecil, karena kita tahu bahwa di usia SMP ataupun SMA itu sudah termasuk usia remaja. Nah, sehingga kita tidak boleh seperti memarahi ataupun menggurui-nya. Nah, lebih ke bagaimana kita itu bisa menjadi seorang teman bagi mereka. Nah, kemudian sebagai guru BK, alangkah baiknya juga kita itu bisa memberikan motivasi. Nah, motivasi tersebut bisa kita ambil dari kisah inspiratif, kisah menarik, ataupun pengalaman-pengalaman dari teman-teman mereka. Mungkin segitu aja dulu. Apa ada lagi pertanyaan yang lain? Ada, Kak. Lagi, itu hal menarik apa yang pernah Kakak alami selama menjadi guru BK, Kak? Hal menarik ya?
Mungkin ada beberapa sih hal menarik. Cuman yang masih kakak ingat sampai sekarang itu di mana ada salah satu murid, dia tuh bingung, dia mau nanya apakah dia itu lebih baik kuliah atau bekerja katanya. Nah, di satu sisi orang tuanya mampu kok untuk menguliahkan. Nah, tapi di sisi lain dia tuh merasa nggak berminat. Nah, kemudian dia juga bilang dia tuh lelah, harus terus belajar. Lagipun kalau dia nggak kuliah gitu misalnya, hidupnya akan tetap terjamin gitu karena ekonomi orang tuanya itu tergolong dari ekonomi menengah ke atas. Nah, tapi setelah beberapa kali counseling dan meminta pendapat dari orang tuanya dan juga kakak, akhirnya dia memilih untuk kuliah. Nah, salah satu alasannya yaitu karena kakak tuh memberikan mindset bahwa walaupun kita kaya ataupun kita miskin, pendidikan itu tetap penting gitu. Nah, kita juga nggak tahu kan bagaimana kehidupan ke depan nantinya, kan roda kehidupan terus berputar. Iya. Bisa jadi di awalnya orang tuanya kaya, kemudian bisa juga bisa jatuh miskin gitu. Nah, ketika dia mendapatkan masalah tersebut, dia akan lebih siap dan bisa menemukan cara yang tepat untuk mengambil keputusan nantinya. Oke. Terima kasih Kak. Mungkin hanya itu yang dia pertanyakan dari Kakak, masalah serba-serbi menjadi guru BK selama di sekolah. Iya.